Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita belajar tentang konstruksi debat bahasa Indonesia kelas 10. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang konstruksi debat. Konstruksi debat ada pertama mosi berdasarkan isu permasalahan yang sedang berkembang. Yang kedua, pendapat dan argumen tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi. Dan yang ketiga ada simpulan dari isi debat. Jadi tiga hal ini merupakan konstruksi debat. Kita masuk ke dalam selanjutnya, mosi berdasarkan isu permasalahan yang sedang berkembang. Di sini kita bisa lihat pertama ada topik yang diperdebatkan disebut dengan mosi atau motion. Kemudian mosi biasanya dalam bentuk pernyataan dan biasanya diambil dari kejadian-kejadian terkini. Yang kedua, tim afirmasi harus menyetujui dan membangun argumen yang memperkuat mosi. Dan yang ketiga ada tim oposisi harus menolak dan memberikan argumen atas penolakannya. Jadi ketika ada permasalahan yang sedang berkembang diberikan dalam sebuah debat, maka tim afirmasi atau tim yang pro dengan pernyataan isu tersebut harus memberikan argumen yang memperkuat. Dan tim oposisi yang harus menolak, dia harus memberikan argumen atas penolakannya tersebut. Selanjutnya, pendapat dan argumen tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi. Jadi ada pertama skema mempertahankan oposisi, mempertahankan posisinya. Kemudian skema pembicaraan dalam debat, ini dibagi lagi ya. Kemudian di sini ada dua dialektis, ya. Kemudian ada yang pertama ada mempertahankan oposisi, yang kedua ada skema dialektis. Ini dua skema pembicaraan dalam debat. Langkah-langkah membuat debat lebih baik lagi dalam menyimpulkan. Habis debat pasti kita harus menyimpulkan. Yang pertama, memusatkan perhatian. Dalam berdebat kita tidak boleh melamun, ya. Kita harus memusatkan perhatian kita dalam berdebat agar apa yang disimpulkan atau informasi yang didapat bisa kita peroleh dengan baik. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Ketika pas tim dari oposisi atau tim dari afirmasi dalam menyampaikan pendapat argumen-argumen mereka, kita catat informasi yang berkaitan dengan mosi yang diperdebatkan. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca bacaan dengan teliti dan cermat. Ini yang ketiga. Selanjutnya, langkahnya yang selanjutnya adalah mencatat secara cepat isi bacaan. Yang kedua, menentukan tema dan inti bacaan. Dan yang ketiga, menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Udah ditulis tadi dari 1, 2, 3, kemudian selanjutnya ini, maka kita harus menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Selanjutnya, cara menarik kesimpulan dengan penalaran induktif. Yang pertama, generalisasi. Yang kedua, hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, hubungan akibat dan sebab. Yang keempat, hubungan sebab akibat berantai. Kemudian yang terakhir, pola analogi. Kesimpulan dari penalaran induktif dari dalam, ya, secara yang pertama itu general, ya, secara utuh seluruhnya. Yang kedua dan ketiga ini dibalik-balik dari sebab akibat, kemudian dari akibat ke sebab, kemudian yang terakhir yang keempat berantai dari sebab akibat. Dan terakhir adalah analogi dalam berpikir. Selanjutnya analisis isi debat. Yang pertama ada isi debat. Yang kedua ada ragam bahasa debat, dan yang ketiga ada kebahasaan dalam berdebat. Kita masuk ke dalam isi debat. Yang pertama ada mosi, yang kedua pernyataan sikap atau pendapat atau argumen, dan yang ketiga ada argumentasi untuk menguatkan semua mosinya. Jika kalian dalam posisi tim yang pro, maka kalian harus menyatakan sikap dan argumennya, yaitu untuk menguatkan mosi. Kalau kamu tim oposisi, maka kamu harus menyatakan sikap dan argumentasi yang dimana harus menyatakan bahwa kamu tidak setuju dengan mosi ini, apa faktanya. Kemudian ada ragam bahasa debat. Yang pertama, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur wacananya bersifat formal, mengacu standar konvensi naskah. Yang ketiga, singkat, berisi analisis dan pembuktian penyajian konsep secara lengkap. Jadi harus fakta. Jadi ketika berargumen harus fakta. Kemudian yang keempat, cermat dalam menggunakan unsur baku istilah atau kata atau ejaan, bentuk kalimat, bentuk kata, paragraf, dan wacana. Ragam bahasanya masih, ya. Yang selanjutnya cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik, ya, pendahuluan, deskripsi,
deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, dan hasil analisis sampai dengan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum atau objektif. Yang keempat, menghindari bentuk persona dan mengungkapkan subjektif. Jadi harus menghindari nih, ya. Persona itu secara personality atau secara subjektif. Jadi harus berdasarkan objektif, ya, faktanya. Kebahasan dalam debat. Dalam debat biasanya menggunakan penyambung antar kalimat. Contohnya konjungsi antar kalimat, ada kata jadi dan oleh karena itu. Konjungsi jadi dan oleh karena ini sering digunakan dalam teks debat. Konjungsi jadi menyatakan simpulan, konjungsi oleh karena itu menyatakan akibat. Susunan mosi, yang pertama, pilihlah mosi debat yang paling seimbang, kemudian pilih mosi yang menarik, kemudian fokus pada satu peristiwa atau kondisi, kemudian beri solusi untuk mosi yang Anda ajukan, kemudian pilihlah mosi debat yang layak. Kita masuk lagi kepada prinsip debat. Di sini pertama ada pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional. Tindakan yang kiranya menghina, merendahkan, atau komentar yang menyerang pribadi tidak bisa diterima. Jadi dalam berdebat tidak boleh menyerang orangnya, ya, atau tadi dikatakan persona atau subjektif, tidak boleh. Kedua, analisis kritis, sintetis, keterampilan retorika atau berbicara, dan intelijensi atau kemampuan untuk merasakan dan memahami merupakan kunci sukses dalam berdebat. Yang kedua, fokus pada posisi pihak lawan atau argumen. Yang keempat, batasi argumen maksimal 3 poin. Yang kelima, gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Yang keenam, ketahui kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Sajikan konten atau substansi dengan akurat. Gunakan selalu data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan kalian sendiri. Jadi di sini dikatakan harus menggunakan data atau fakta yang ada untuk memperkuat atau melemahkan mosi itu sendiri. Ya. Kemudian pastikan kesohihan. Kesohihan ini kemutlakan, ya, sebuah bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Yang kesembilan, kesimpulan dalam debat merupakan posisi kesimpulan final. Sistem penilaian debat dinilai berdasarkan yang pertama isi, tata cara dan penyampaiannya, perilaku dan tata cara penyampaian, kemudian struktur atau metodenya. Terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini tentang debat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.